katanya berdiskusi, tapi ketika Bang Hendra tadi berbicara tidak ada yang ngasih ruang untuk berbicara. Bang Zuma ngomong, Bang Hendra ngomong, seperti apa gitu berdiskusi? Ini sebenarnya bukan ruang diskusi, tapi ruang untuk menekankan bahwasanya agama yang dianut oleh orang Kristen itu salah. Diskusi. Itu bukan diskusi ya Bang Zuma, itu bukan diskusi. Ibu nggak diskusi tadi, ibu nangis. Ibu nggak diskusi, ibu nangis, curhat. Nah, buat apa kalian buat ruang seperti ini? Kalian hanya untuk menghina. Saya sudah katakan tadi, kamu boleh berpendapat, tapi jangan ubah apa yang menjadi kepercayaan seseorang. Silakan pendapatmu apa saja. Jangan kamu katakan Biarin ngoceh sampai pagi, dia capek sendiri, dia nanti pingsan. Ibu, bahasa yang digunakan kitab ibu pertama kali bahasa Indonesia atau bahasa Yunani atau bahasa Arab? Semua bahasa. Mate mija. Baik, makanya di Arab ada agama Kristen Ortodoks, baik itu Arab. Baik Saya tanya pertama kali kitab ibu ini dikarang oleh Paulus dalam bahasa apa? Semuanya ada. Mama Paulus abad ketiga datang ke Arab memberitakan. Mati nih abad ketiga Paulus datang. Weh, mama puangnya mantra saya bedu. Abad ketiga Paulus datang ke Arab. Sebenarnya perempuan atau laki-laki sih Zuma? Iya. Saya kan bertanya. Lalu Lu kenapa dia lari? Kayaknya ada yang tarik kakinya ke bawah. Kena report dia sama TikTok yang kena, tegur dia. Kata TikTok nggak boleh ibu ngomel-ngomel sendiri. TikTok ngomong gitu, diomelin sama TikTok. Naik lagi, tapi jangan gitu. Naik lagi kita diskusi pelan-pelan. Jadi saya jelaskan sebelum maghrib ya. Jadi gini, ibu-ibu yang cantik, jelita, ya dengarkan. Galatia 3 nomor 13 itu pertama kali ditulis dalam bahasa Yunani. Kata terakhir dari Galatia 3 nomor 13 itu xulon. X-U-L-O-N. Xulon. Xulon bahasa Yunani. Ketika diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, terjemahan yang jujur adalah pohon. Terjemahan bohongan adalah salib. Kenapa dikatakan salib? Karena ingin ke-Islam-Islaman. Biar dianggap seperti Al-Quran gitu loh. Apa tujuannya? Untuk melakukan, mempraktekkan amanat agung Matius 28:19. Jadikanlah seluruh bangsa menjadi Kristen. Jadi karena bangsa Indonesia kebanyakan Islam, maka cara untuk menjadikan Islam menjadi Kristen adalah merubah-rubah Bible masuk ke dalam zona keislaman agar umat Islam bisa menjadi Kristen. Nah, itulah amanat agung. Bang Juma, Ya, mau nanya ya. saya Pak Juma. Jadi Silakan. Paulus itu abad ketiga datang ke Arab. Masa usianya Paulus sampai 300 tahun, Ibu? Paulus itu hidup sesamanya Yesus, Bu. Dia hidup itu tahun 70-an, dia sudah ada lagi di bumi. Kok abad ketiga dia datang? Hantunya yang datang. Akulah Paulus yang kamu penggal. Gitu. Enggak lah Ibu. Paulus itu mati antara tahun 70 sampai tahun 80-an. Paulus mati. Gitu. Abad keempat gereja Mati meja. ada di Kalau Paulus Arab. abad keempat itu tinggal hantunya, Abad Pak. ketujuh Berarti abad ketujuh lagi Paulus datang, Pak. Abad keempat, abad ketujuh, umurnya Paulus berapa ya? 300 tahun ibu ya umurnya Paulus itu. Iya. Oh iya katanya. Iya. Bang Jum jangan terlalu serius. Ini bangsa kita, bangsa Indonesia. Udah. Sampai begitu. Teman-teman, hari ini hiburan karena kebetulan Bang Handi hari ini ulang tahun. Masya Allah. Selamat Oke. panjang Kirim umur. dulu lah. Bang Handi panjang umur, sehat selalu. Mudah-mudahan murah rezekinya, diberikan kesehatan, akal yang waras sampai kembali ke jannah.
Amin. Urusannya dimudahkan oleh Allah. Nah, Amin. gitu ya. Teman-teman, beri dia mawar, satu orang satu mawar sebagai pertanda beliau dalam keadaan sehat-sehat walafiat untuk berbahagia dalam usianya yang ke-27 tahun. Silakan teman-teman, silakan. Ke 72. 72. Ya, dia ulang tahun hari ini. Mari kita doakan supaya beliau panjang umur, sehat selalu dan dimudahkan seluruh urusannya. Masya Allah. Silakan. Saya pamit izin dulu maghrib 3 rakaat. Habis itu kita bergabung lagi. Silakan. Ayo teman-teman, silakan dikasih mawar sebagai ucapan panjang umur, sehat selalu. Ada pesan-pesan dan kesan mungkin Bang Andi ulang tahunnya yang ke berapa? Mungkin ada yang mau disampaikan Bang Andi, silakan. Masya Allah, syukron teman-teman. Silakan Bang Andi. Baru maghrib aku mau sholat berjamaah dulu sama Bang Juma, bentar dulu. Oh iya iya, oh, siap Bang Andi, siap. Uni monitor Uni. Uni Rifa, ini kan jadwalnya masih juga sama ya. Daman monitor Daman. Uni sama Daman masuk jadwal juga ya. Kalau di Sulawesi ini sudah jadwal Isya lagi. Monitor, Uni atau Daman? Ini umat Islam kalau dihimbau kasih mawar, benar-benar Masya Allah. Luar biasa. Sampai bom-bom gulung-gulung badan di depan rumahnya, lihat ini. Wih, keren. Masya Allah. Umat Islam kompak kali lah. Kak tangan saya. Oke, kita kasih kesempatan dulu Bang Zuma, Bang Handi mungkin mau sholat maghrib di sana ya. Bang Daman atau Uni mungkin bisa kita gantian monitor Bang Daman atau Uni Rifa. Kasih kesempatan Bang Zuma sama Bang Handi untuk menjalankan sholat maghrib dulu. Ini Bang Cinta, ini Kristen atau Muslim Bang Cinta? Monitor Bang Cinta. Bang Cinta, Nyong Ambon, ini Sarah sama Ani kan Kristen. Ya, salam kenal. Saya seorang Kristen. Salam kenal Bunda, salam toleransi. Nyong Ambon silakan dibuka mute-nya Nyong Ambon. Ini musuhnya Uni ini Nyong Ambon ini. Ya, mungkin ada yang mau ditanggapi Mbak Cinta. Nyong Ambon Kristen kan? Islam Bang, Islam. Oh, izin dibawa aja dulu ya brother ya. Assalamualaikum Bang Nyong Ambon. Waalaikumsalam. Silakan Uni atau Bang Daman. Kalau enggak bisa saya yang ambil alih untuk bincang-bincang sama kawan-kawan Kristen ini. Nanti selesai Bang Zuma sama Bang Andi saya curhat juga. Silakan yang Kristen juga kalau mau naik yang lain ya. Kirim permintaan. Tulang, kalau ada yang mau naik, boleh saya diturunin ya. Enggak apa-apa itu bere enggak apa-apa di sini aja. Biar Iya, belajar. Kalau tahu ada nggak apa-apa, nanti saya turunin kalau ada. Di mute dulu kalau Mana gitu. Jumanya mana? Lagi sholat Bang Zuma. Kenapa rupanya? Ya itu lagi ditantangin si anak Batak itu. Enggak ada isi si anak Terus Batak dia itu, tuh. enggak ada ilmu dia. Nyali gak dia tuh? Enggak ada ilmu. Iya punya nyali enggak? Bukan masalah ilmu. Enggak Punya ada nyali enggak? ilmu. Ditungguin itu, Nyali ditantangin ada, terus itu. Islam Punya itu nyali bernyali enggak? semua. Ini pendeta kami undang untuk dialog, nggak pernah ada yang mau dialog ini pendeta. Takut Ya semua. mana sih Jumanya? Berani ngomong enggak? Jangan congor doang. Berani, nggak ada yang takut sama umat Islam, Itu nggak ada. teriak-teriak terus tuh si anak Batak itu Bang. Tulang, Nggak ada. aja Kenapa? nanti Pak Nggak ada Jimat ilmu jangan anak doang. Batak. Nggak ada ilmu. Iya suruh dulu, Ntar jangan dia- bilang gak ada ilmu, punya ntar nyali dia enggak? bawa- Itu Ntar aja. dia bawa suster ngesot lagi. Jangan Diskusi congor itu. doang. Buat apa congor? Diskusi nggak usah. Bebek Aduh, juga punya cerita congor. tadi, Pak. Apa sih? Nggak ada yang takut dialog dengan anak Batak. Dengan semua Kristen nggak ada yang takut Muslim.
Lagian ngapain mesti takut? Iyalah. Kalau orang berdiskusi itu kan nggak ada istilah adu otot, adu ini, adu itu, nggak ada. Iya, Bun. Kan sudah bosan kita dialog sama dia itu. Nggak pintar-pintar dari dulu sampai sekarang. Bodoh terus. Oke, Zasmi Kristen atau Muslim, Zasmi? Shalom. Salon tutup. Selamat malam. Jadi Selamat malam. gini juga ya, maaf ya. Kalau membaca Alkitab memang tidak boleh sepenggal-sepenggal. Hah? Itu ada Terus? perikopnya. Kan ada perikop di atas. Itu Baik. yang harus dibaca. Baik, Itu. oke. Oke, Kalau gini kita- aja. Dengar dulu, saya baru ngomong loh. Oh iya. Kalau Silakan. kita membaca Alkitab sepenggal-sepenggal salah pengertian. Ya udah, Bunda Cinta bantu saya menjelaskan Matius 11:25 coba. Saya tidak bawa-bawa Alkitab, saya lagi jualan. Ya udah, Dan jangan juga saya juga saya pribadi ya sebagai orang Kristen begitu ya, saya tidak pernah mau tahu tentang kitab orang lain. Karena kitab saya sendiri pun belum semua saya hafalkan, belum bisa semua saya jabarkan di dalam hati saya begitu. Saya masih orang belajar gitu. Tapi saya lalu? lihat di room-room seperti ini terlalu banyak gitu yang ingin tahu Alkitab, Waduh. apa gitu. Ini yang lagi di telepon coba mute ya. Gimana tadi, Bu? Saya itu untuk memahami semua isi Alkitab saya sendiri, saya belum bisa untuk saya sendiri belum bisa gitu karena saya juga bukan ahli agama begitu ya. Tapi Terus? saya mengimani apa yang menjadi isi Alkitab saya dan selagi saya bisa menjalankan di dalam hidup saya akan saya jalankan dan saya juga tidak mau tahu untuk kitab siapapun di luar keagamaan saya, keimanan saya begitu. Baik, boleh kita uji, Bu. Ibu Tapi paham di Bible kan? sini, kenapa gitu terlalu banyak saya lihat room-room yang pingin tahu kitab-kitab di luar keimanannya begitu. Oke, Bu, aku mau uji boleh nggak? Mau uji apa? Iya, kata Yesus Matius 11:25, Yesus bilang, "Aku bersyukur kepadamu Bapa, Tuhan langit dan bumi." Menurut Yesus, Bapa itu siapa di situ, Ibu? Allah Bapa dan Yesus itu sendiri adalah satu. Boleh saya ulang, Bu, pertanyaan saya, Bu ya? Boleh ya, Bu ya? Di dalam Matius 11:25, Yesus bilang gini, Bu. "Aku bersyukur kepadamu Bapa, Tuhan langit dan bumi." Pertanyaan saya ke Ibu. Menurut Yesus, statement Yesus, perkataan Yesus, Bapa itu siapa, Bu? Saya kan sudah jawab. Yesus itu adalah satu dengan Allah sendiri. Oke, ini yang ketiga ya, Bu ya. Ibu dengarkan baik-baik. Simak baik-baik pertanyaan saya. Ibu dengarkan ya. Matius 11:25. Yesus bilang gini ke manusia. "Aku bersyukur kepadamu Bapa, Tuhan langit dan bumi." Menurut Yesus, perkataan Yesus, Bapa itu sebenarnya siapa, Bu, dalam Matius 11:25? Kok pertanyaanmu dibolak-balik terus itu lagi. Bapa itu siapa kata Yesus? Yesus itu adalah Allah Bapa itu sendiri. Oke, saya bacakan lagi ya. Ibu mungkin belum dengar nih ya. Yesus Dan bisa bilang, ditanya lagi, itu bukan pertanyaan. Karena itu kamu tanya lagi, saya udah kan jawab. ya udah Itu kita kan ganti. saya bilang, Kita gantilah ya. Menurut Yesus, Yohanes 17:3, satu-satunya Tuhan yang benar adalah Bapa. Yohanes 17:3. Inilah hidup yang kekal, bahwasanya mereka mengenal Engkau satu-satunya Tuhan yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang Kau utus. Pertanyaan saya, Ibu, menurut Yesus siapa satu-satunya Tuhan yang benar? Baca yang benar, jangan memperolok-olok. Enggak ada seperti itu. Enggak ada seperti itu. Baca yang benar. Maaf, sorry Bu, maaf.
Inilah hidup yang kekal, bahwasanya mereka mengenal Engkau satu-satunya Tuhan yang benar dan mengenal Yesus yang Kau utus. Menurut Yesus, Ibu, pertanyaan saya, siapa satu-satunya Tuhan yang benar menurut Yesus? Silakan, Ibu. Yesus adalah Tuhan satu-satunya yang benar. Itu kan menurut Kristen, Ibu, bundaku Ya, sayang. Menurut Kristen, Ya, iya, Tuhan yang benar itu Yesus. Tapi kalau Yesus bilang satu-satunya Tuhan yang benar itu Bapa. Kok beda? Mati aja. Kok beda Kristen dengan di Yesus? sini ya, gini ya Apa? saya. Iya. Nah, memang diskusi antara beda keyakinan tidak ada jalannya, tidak ada karena tidak ada pertemuan kita. Tidak ada Sebenarnya- pertemuannya, gitu. sebenarnya- Jadi nggak bakalan ada ketuntasan di sini. Waduh. Jadi yang saya maksud ya membahas yang pribadi lah, jangan dibahas yang lain gitu. Proses itu berapa, Bu? Oke. Bunda izin sedikit lagi ya, Bunda ya. Kata Yesus, Lukas 4:8, sembahlah Bapa. Sebab ada tertulis engkau harus menyembah Tuhan Allahmu. Pertanyaan saya, Bu. Dengarkan baik-baik. Menurut Yesus, perkataan Yesus, siapakah yang harus disembah, Ibu? Silakan, Ibu. Maaf, saya lagi ada yang belanja apa nih? Ya udah, di-mute aja dulu, di-mute aja. Syukron, brother. Coba saya tanya ke Sasmi ya, Sasmi. Sasmi, buka mute-nya, Dek. Sasmi. Iya. Aduh, coba buka mute-nya, coba. Iya, Ya. gimana? Punya Bible di situ? Lagi di luar. Tapi tahu dalil-dalil dalam Bible? Aku cuma menyampaikan ini aja sih, enggak. Oke, Aku ya juga udah belum silakan. memahami Silakan, Kristen. silakan. Enggak usah lah ngurusin agama orang lain. Kami juga kan enggak ngurusin agama situ. Hanya itu aja sih. Oke, makasih. Bisa Kalau kan? begitu, ya, kalau begitu nanti sampaikan ke Lembaga Alkitab Indonesia, suruh keluarkan kan nama si itu yang Allah bukan yang ada benar. di dalam Bible itu, keluarkan, jangan simpan di dalam Bible kamu. Pakai Mau teos. seperti apapun tertulis di Pakai Bible, nama mau dewa, bagaimana jangan pun itu Allah. enggak urusan Allah Anda. itu nama sesembahan umat Islam. Jangan gunakan itu supaya tidak ada diskusi lintas agama. Keluarkan semua nama Allah, Rasul di situ, kata Rasul, Nabi, keluarkan semua, malaikat, keluarkan semua dalam Bible Anda, pakai bahasa Yunani Anda. Supaya tidak Iya, ada diskusi paham. seperti ini. Iya, saya Udah? mengerti. Udah ya? Saya mengerti, Pak. Oke. Ya udah, kamu dibawa aja kalau mau belajar ya, mau nyimak ya. Kamu dibawa aja ya. Mau belajar apa? Mau belajar apa? Mau belajar ngomongin agama orang gitu. Ini nggak belajar Enggak. tentang Kristen. Kalian itu Di room ini untuk menekankan suatu kepercayaan seseorang. Untuk mempercayai kepercayaan mereka. Maksud saya gini loh, Ada Pak. kepercayaan, Maksud saya itu bisa nggak ada disama-samakan suatu urusan. kepercayaan. ini Mana nggak bisa ada kamu urusan. samakan sebuah apel menjadi sebuah jeruk? Tidak bisa. Tidak bisa kamu menyamakan Ini, namanya aja. dengar. Semua orang tinggal memilih. Semua orang punya hak mau masuk Kristen ataupun agama yang lain. Semua orang berhak. Sebentar. Kalian Jangan pengikut Yesus ngurusin kan? agama orang lain. Itu Atau aja, Allah Pak. yang di Jangan Alkitab. ngurusin agama orang Itu tidak ada lain. bedanya. Mau seperti apapun tulisannya di Alkitab orang Kristen. Iya. Tidak ada sangkut pautnya dengan Bapak gitu. Berarti ajaran Bapak Allah itu seperti milih itu toh? Islam. Tidak ada. Allah itu milih Islam. Tidak ada tanda tertulis seperti itu. Kami nggak pernah Bahasa menghina Indonesia yang agama baik dan Muslim benar. sama sekali, Udah. tidak pernah. Karena kita nggak ada urusan Bodoh kali yang gitu. ngomong itu. Jalankan Bodoh kali yang agamamu, saya jalankan agama saya. Itu kali bodoh. Udah. Arab aja Allah. Tidak. Bahkan agama Kristen Belum, Arab saya pakai belum, Pak, Allah. belum. Alah. Kalau udah bilang ya. Udah. Alah. Udah. Aduh. Gitu ya memang orang yang suruh keluar. Aku lagi yang ngomong boleh. Bahasa itu suruh keluarkan. Bukan bahasa itu. Namanya saya tinggal di Indonesia ya pakai bahasa Indonesia. Dibuat. Aku lagi yang ngomong boleh. Itu malaikat itu milik Islam. Apa itu? Waduh. Ini ibu ini kenapa sih marah-marah dari tadi? Kamu lagi dapat bu? Kakak merumah orang jangan marah-marah. Saya sedang Jangan bicara beda marah-marah. marah.
yang dibilang hostnya suruh bilang sama pihak Alkitab apa tadi ya, itulah keluarkan tulisan Allah. Kamu aja yang ngomong sana, kamu kalau memang menurut kamu benar, jangan di TikTok, tidak ada yang dengar Pak, tidak Terus ada yang kenapa dengar. ibu yang marah bu? Karena dia itu Jangan juga marah Kak, percuma Kristen, kita saya marah, Kristen. nggak ada gunanya. Saya hanya menanggapi, marah. kan di diskusi. Kalau Kan nanti diskusi loh. nanti ibu Kan di pecah, TMS. kalau ibu nanti pecah pembuluh darahnya bagaimana? Itu sama aja kita menunjukkan Kita kita sama kayak diskusi. dia. Ya kan Kak Zemi, katanya Ibu, diskusi. ibu ini nggak diskusi tapi namanya marah-marah apa? Nggak dapat arisan? Arisannya gagal apa gimana? Kamu tahu arti diskusi nggak? Biar saya Nggak tahu bu, nggak tahu. Diskusi itu adalah ditanggapi dan menanggapi. Saya menanggapi. Tapi ibu kenapa marah-marah? Saya nggak marah, saya berbicara. Saya ada marah tidak? Saya tidak ada mengolong-olong. Coba, Saya kalau- mengolong-olong yang sedang marah. Kalau begitu coba diskusi tanggapi ya, tanggapi nih. Kata Allah itu di terjemahan ambil dari mana? Coba tanggapi. Saya bukan tukang terjemahan. Kalau kamu pengen tahu, pergi ke sana ke tempat Ya, katanya terjemahan. mau menanggapi. Ini malah nangis Bombay. Ya, ini Gimana pendapat saya. sih? Kita orang yang menerjemahkan. Katanya mau menanggapi, tapi malah marah-marah. Itulah Katanya mau menanggapi, tapi malah marah-marah. Saya bukan tukang menerjemahkan. Katanya mau menanggapi, tapi ngomongnya panjang sekali, panjang umurnya, panjang kepanjangan, Biar saya panjang ceritanya, alurnya kemana? Oh, tunggu. terima dengan tanggapan saya kan. Tunggu. Bang Andi, biar saya Bang Andi. Yesusnya digantung di Saya turun pohon. ke cara mereka terima. Itu dalil. Tapi percuma Kakak marah-marah loh, percuma nggak guna. Di Jangan dalam marah. Nggak marah, karena dibilangnya Galatia tadi, 3, dibilangnya tadi gini, nomor tunggu kamu semua, saya 13. bisa bicara. Warta-warta Di situ diskusi, dikatakan, saya ada diskusi. Sebab terkutuklah orang yang digantung di atas pohon. Itu dalil. Itu dalil. Silakan Anda bantah dalilnya. Itu Bible yang mengatakan itu. Kalau itu salah, silakan Anda bantah. Kasih data. Kan begitu, Ibu. Jadi nggak usah Yang ditanya panas. tadi Pak Suma, siapa Ya. yang menerjemahkan? Saya bukan tukang terjemah. Saya bukan tukang terjemah. Kalau kamu Nah. pengen tahu ke sana ke tempat penerjemahnya, tanya, diskusi di sana, Bukan. tanya. Ini kan Jangan kita tanya sama orang kita yang bukan membahas. penerjemahnya. Kita Enggak, membahas. tadi bahasa host Anda, tolong katakan ke pihak penerjemah Alkitab dikeluarkan bahasa Allah. Hey, kamu tidak ada hak bertanya sama kami karena kami bukan penerjemah. Lah kan masalahnya sekarang meskipun saudara bukan penerjemah, tapi kan saudara punya otak. Otak, apa gunanya kamu bertanya kepada saya? Kamu dapat Iya. Kalau begitu ngapain datang ke sini? Komplain. Saya bukan bertanya, tapi ingin menunjukkan Itu sesuatu pandangan si- ataupun kepercayaan seseorang. Silahkan Anda renungkan. Bible Anda itu bahasa Yunani. Jangan di mute. Tidak Jangan- ditemukan kata Allah di dalam bahasa Yunani. Tidak ditemukan juga bahasa Allah di dalam kata Allah di dalam bahasa Ibrani. Lalu kenapa kalau dipakai bahasa lain? Sejak kapan seorang Ya, berarti salah. Itu berarti salah. Terjemahan kitab saudara berarti salah. Berarti kitab Anda bermasalah. Ketika sebuah kitab agama bermasalah, berarti agama itu bermasalah. Sederhana kan? Nah sekarang bahasa apa kata Allah itu? Bahasa apa? Bahasa Indonesia bukan. Bahasa Yunani bukan. Allah itu dikatakan milik Islam. Sejak kapan? Katakan Nah sama kalau saya, begitu, sejak kapan? kalau itu Sejak bukan milik kapan? Islam, kalau itu bukan Sejak milik kapan? Islam, lalu milik siapa? Jelaskan apa alasannya? Kalau itu bukan milik Islam, Bahasa nah, jelasin. Saya lagi Itu berbicara, bukan milik saya. Islam, tapi milik Kristen. Nah, jelasin alasannya apa, buktinya apa. Fair dong. Kalau diskusi itu kasih temannya juga berbicara, jangan mute. Ya, tapi kalau cuma bicara kayak pantat ayam begitu buat apa?
Ibu, Pantat ayam. ibu ini nggak ada sama sekali dalil, nggak ada ngoceh. Iya, Dulu. cuman nyerocos aja, tidak ada data. Apa yang mau kita dengarkan? Karena mulut itu seperti pantat ayam. Itu Bikin sakit kuping. Kalau begitu TikTok marah loh. Nah, gue bilang juga TikTok marah kan. TikTok itu Jelasin marah. dong. Jelasin ke kita bahwa kalian punya hak untuk menggunakan kata Allah. Dasar pijakannya apa? Biar kita dengarkan. Jangan apa itu? TikTok marah itu Bu, tadi. TikTok itu nggak boleh kalau orang diskusi ngerocos. Pasti TikTok suruh turun. Bang Juma, saya boleh mau nanya nggak? Saya boleh mau nanya. Ya udah. Iya. Boleh Saya mau mau saja. Iya, bertanya silakan. kepada Bang Juma, boleh tidak? Silakan Ibu. Oke, terima kasih. Sama-sama. Saya di sini sih tidak mau untuk nyerocos-nyerocos, cuman mau Ya, tanya, bagus. Silakan. Bang Juma Muslim, saya Kristen. Iya, betul. Kenapa umat Muslim ingin tahu banget tentang Alkitab? Itu aja. Bukan pingin tahu banget, sudah tahu bahwa Bible itu kitab dari Barat yang masuk ke Indonesia mengartikan dalam bahasa Al-Quran. Gitu. Contoh, Ibu menyebut kitab Ibu dengan sebutan Alkitab. Apa Ya. dasarnya Ibu menyebut kitab Anda dengan sebutan Alkitab? Mohon maaf sebelumnya, saya memang bukan ahli agama ataupun belajar dari sekolahnya di agama-agamaan, tapi saya itu seorang Kristen. Jadi untuk hal-hal itu saya tidak bisa menjawab itu kenapa itu yang saya pengen tanya itu aja gitu, kenapa sering banget gitu orang-orang Muslim itu pengen membahas-bahas Alkitab, isi-isinya gitu, kenapa? Oke. Jadi kalau kita ditanya kenapa orang Islam membahas-bahas Bible? Yang pertama, Bible itu diperintahkan untuk diajarkan kepada seluruh umat Islam. Itu sesuai dengan Bible kitab Matius 28 nomor 19. Jadikanlah seluruh bangsa menjadi muridku. Artinya, jadikanlah semua manusia menjadi Kristen. Nah, kami ini bukan binatang yang mau-mau saja dibodoh-bodohi. Maka ketika kemudian ada orang Kristen mengajarkan kitabnya supaya kami masuk Kristen, ya harus kami belajar membantah. Kami harus membantah. Ngapain kami harus menjadi Kristen kalau kami tidak tahu tentang Kristen? Nah, supaya kami kemudian menjadi Kristen, maka kami harus tahu dulu benarkah ajaran Kristen ini atau tidak. Makanya kami belajar Bible. Ternyata begitu kami buka Bible, isinya lebih banyak mirip kata-kata yang ada di dalam Al-Quran daripada mirip dengan kata-kata yang ada di dalam Bible bahasa aslinya Yunani. Makanya dibahas. Kan perintahnya di dalam Bible Matius 28 nomor 19. Jadikanlah seluruh manusia menjadi Kristen, menjadi murid Yesus, menjadi pengikut Yesus. Ketika Kristen datang mau menjadikan kami sebagai Kristen, ya kami membantah dong. Apa dasarnya Anda mau menjadikan kami Kristen? Adakah perintahnya kemudian di dalam Bible? Ternyata tidak ada. Ya, saya terima memang Alkitab ada bertulis seperti itu. Nah, saya baca, saya ada itu. Terus saya mau tanya juga, apakah ada orang Kristen yang menjadikan Bang Zuma jadi Kristen? Sekarang begini, Itu banyak dijawab. orang
Ya, Jangan gimana? yang lain-lain. Kan saya bilang di Alkitab memang tertulis betul, jadikanlah semua bangsa muridku. Bangsa muridku Ya. artinya jadikanlah semua pengikut Kristus, begitu ya. Ya. Terus yang mau saya tanya, apakah ada orang Kristen di muka bumi ini yang pernah mengajak Bang Juma jadi orang Kristen? Bukan hanya orang Kristen yang mengajak Bang Suma menjadi Kristen. Bukan. Tapi Bible secara lembaga disebar di Nusantara untuk mengkristenkan umat Islam termasuk Bang Suma. Apa buktinya? Bibelnya Kristen disebar di Nusantara ini dengan menggunakan istilah-istilah kitabnya Bang Suma. Tuhannya Bang Suma, nabinya Bang Suma, rasulnya Bang Suma, semuanya dimasukkan ke dalam Bible. Supaya Bible itu ketika dibaca oleh Bang Suma bisa tergiur untuk masuk ke dalam agama Kristen. Alhamdulillah, Bang Suma tidak tertipu. Oke, terima kasih jawaban Bang Juma. Terima kasih jawabannya. Sekarang Ya. Bang Juma dilahirkan sebagai orang Muslim? Saya dilahirkan sebagai Islam. Oke, kalau memang Bang Zuma dilahirkan sebagai orang Muslim, berarti dari kecil sudah diajarkan untuk agama Islam. Berarti yang dibaca adalah Al-Quran. Lalu, Yes. kenapa Bang Zuma membaca-baca Alkitab? Itu tadi. Itu dituliskan, maaf ya, belum selesai. Walaupun di situ dituliskan jadikan bangsa muridku, bukan cuman diajak ataupun untuk memasukin Kristen ataupun pengikut Kristus. Alkitab harusnya Bang Juma nggak boleh mau tahu dong, harus tetap kuat dong di dalam Al-Quran Bang Juma, di kenabian Bang Juma, di Allah Bang Juma. Jangan membaca-baca Alkitab biar nggak tahu isinya apa yang dituliskan di sana. Oke. Jadi ketika ibu tanya saya seperti itu, Al-Quran saya mengatakan saya mendalami Al-Quran, dan di salah satu ayat dalam Al-Quran itu menerangkan fawailul lilladzina yaktubuna al-kitaba biaidihim thumma yaquluna hadza min indillah. Celakalah orang yang menuliskan sebuah buku dan mengatakan itu berasal dari Allah. Nah, saya ayat yang lain. Ya ahlal kitab, lima talbisunal haqqa bil batil wa taktumul haqqa wa antum ta'lamun. Wahai ahli kitab, mengapa engkau kemudian merubah-rubah, mencampur adukkan firman Tuhan antara hak dan yang batil, padahal engkau tahu. Saya penasaran, Al-Quran saya mengatakan begitu, begitu saya lihat kitab Anda memang betul bercampur-campur antara terjemahan sabda Yesus dengan penulis yang menuliskan Bible tersebut. Begitu adanya. Dan yang ketiga adalah ternyata orang banyak dikristenkan, banyak murtad karena mereka dikasih Bible untuk mereka baca, dan ternyata isinya Bible lebih banyak istilah Al-Quran di dalamnya. Filipi 3 nomor 8 sebagaimana dikatakan sebagaimana di sana terkait Yesus, tentang Yesus diberitakan dengan maksud mengelabui, menipu, membohongi, atau dengan maksud jujur. Aku, Paulus, tetap bersuka cita. Di situ ada kata planos. Ternyata tentang Yesus bisa diajarkan kepada orang meskipun dengan maksud mengelabui dan membohongi. Makanya umat Islam harus berhati-hati dengan agama Kristen ini. Karena agama Kristen tentang Yesus bisa diajarkan, bisa disampaikan meskipun dengan cara-cara mengelabui. Bahasa aslinya planos. Silakan Anda lihat Bible Anda. Ternyata begitu sifatnya. Ada lagi? Saya tanggapi sedikit lagi. Tadi Silakan. Celakalah orang yang pertama itu celakalah orang yang Nulis sebuah buku dengan tangannya sendiri dan berkata ini dari Allah. Oke, itu yang mau saya tanggapin. Celaka Ya. orang katanya. Yang celaka itu kan orang yang menuliskan itu. Kalaupun itu
orang Kristen yang menuliskan, silahkan aja dia yang celaka. Kenapa Bang Juma pengen tahu banget orang yang Ya, celaka? karena buku yang dibuat dengan tangan sendiri, bukan firman Tuhan itu diajarkan kepada umat Islam. Faktanya banyak yang dimurtadkan. Kan, kalau saya menanggapi, berarti Bang Juma orangnya kepo. Al-Quran saya yang menjelaskan itu. Yang kedua, Al-Quran saya mengatakan fabashirhum bi'azabin alim. Sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang kafir tentang azab yang pedih. Nah, saya harus menyampaikan azab yang pedih. Wahai orang kafir, kalau kalian mati dalam kekafiran, kalian masuk ke dalam neraka kekal di dalamnya. Itu perintah dalam kitab suci saya. Dan ternyata memang Yesus juga mengatakan bahwa orang Kristen itu masuk neraka. Matius 7 nomor 22 sampai nomor 23. Matius 13 nomor 50. Ternyata orang Kristen masuk neraka. Menurut siapa? Menurut Bible. Itu adalah sabda Yesus katanya. Gitu Bang Ibu. Juma, Bang Juma. Apa itu Matius 7? Coba, saya nggak ada kitab di sini. Matius 7 mengatakan bahwa Kristen masuk neraka, diusir oleh Yesus. Ya apa? Coba baca perikop atasnya. Pada hari terakhir nanti, banyak orang yang memanggil aku Tuhan. Tuhan, bukankah kami bernubuat pakai namamu? Bukankah kami bermujizat pakai namamu? Bukankah kami mengusir setan juga pakai namamu? Pada waktu itulah aku Yesus akan berterus terang kepada mereka. Enyahlah daripadaku, aku tidak mengenal kalian. Jadi menurut ibu yang diusir di situ siapa? itu perikopnya apa? Orang Perikopnya yang tidak mengenal Yesus, itulah nabi-nabi palsu, itulah yang disebut Yesus. Nah, baik. Bukan Bagus. kamu yang memanggil saya Bagus. Tuhan, maka kamu akan Bagus. masuk dan Bapak gitu kan? Itu Ya. dari atas yang dimaksud, bukan kami yang memanggil saya Tuhan, Tuhan. Itu Oke. adalah nabi-nabi palsu. Nah, Itu sekarang siapa? Sekarang nabi mana yang pengikutnya memanggil Yesus Tuhan? Nabi Kristen. Nabi mana yang pengikutnya memanggil Yesus Tuhan? Ayo. Kristen. Ayo. Pindah, jantung pindah ke kanan. bukan pindah jantung ke kanan. Itu yang dimaksud Matius tadi, itu harus dibacakan. Itu Ya sudah dibaca kan? Waspadalah kepada nabi-nabi palsu yang datang kepadamu dengan menyamar seperti domba, tetapi Ya, itu. sesungguhnya mereka adalah serigala yang buas. iya. Oke. Nah, Jadi itu sekarang siapa yang datang Maksud. kepada murid Yesus nyamar-nyamar seperti serigala, seperti domba, tapi dia bukan domba? Siapa? Jadi kalau saya diskusi ataupun namanya disebut perdebatan, kalau saya sih tidak berdebat ya, hanya diskusi. Memang tidak ada pertemuannya, pasti tidak ada pertemuannya. Tapi intinya buat saya, apa yang telah saya imani, apa Ibu yang ditanya telah Nabi saya siapa? jadilah Iya. buat saya. Nabi mana Bu yang datang ke murid-murid Yesus mengaku sebagai utusan Yesus? Itu Nabi mana? Mengatakan Yesus Tuhan. Ya. Aku bertemu dengan Yesus di padang gurun. Aku menuliskan Injil bukan dari manusia yang kuterima, tapi kuterima dari Yesus. Itu siapa itu? Itu siapa Ibu? Sehingga pengikutnya yang percaya kepadanya memanggil Yesus Tuhan. Apa yang terjadi pada hari akhir terakhir nanti? Yesus mengusir, enyahlah daripadaku, kalian semua pembuat kejahatan, aku tidak mengenal kalian. Nah itu siapa? Kalian itu siapa? Yang memanggil Yesus Tuhan itu siapa? Yang bermukjizat di gereja dalam nama Yesus itu siapa? Siapa itu Ibu?
Itu siapa? Ya kita yang beribadah kan. Kalau kita beribadah kan begitu dalam nama Iya, Yesus. iya. Itu siapa? Umat siapa itu? Hindu, Buddha, Islam atau Kristen? Ya umat Kristen. Kristen. Ya sudah. Makanya saya datang hadir menyampaikan pabashirhum bi azabin alim. Sampaikanlah kepada mereka kabar gembira, yaitu azab yang pedih. Azab pedihnya mana? Diusir oleh Yesus. Wa idza husyiran nasu kanu a'da lahum a'da. Itu jelas itu. Apabila manusia kemudian kelak dikumpulkan, apa yang mereka sembah akan memusuhi mereka, dan pemujaan-pemujaan yang mereka lakukan bi ibadatihim kafirin akan diingkari. Nah, kalian memuja Yesus, Yesus ingkari, nyala daripada aku, kalian semua adalah pembuat kejahatan. Berarti Al-Quran betul. Aku tidak mengenal kalian. Kalian adalah semua pembuat kejahatan. Tuh, Al-Quran saya mengatakan itu. Yesus juga dalam Matius 7 mengatakan itu. Maka berterima kasihlah kepada umat Islam yang menyampaikan kabar gembira ini. Bukan maksud kita menghujat, bukan maksud kita masuk-masuk ke dalam kitab saudara, bukan. Kitab saudara yang masuk ke Islam, maka kami bereaksi. Kalian yang memberi kemudian aksi lebih utama, yang pertama. Kami kemudian merespon aksi Anda itu. Begitu, Ibu. Kitab yang duluan diterbitkan itu Alkitab, tapi kok bisa kitab kita masuk ke kitab Anda? Buktinya, dari mana Anda mengambil kata Alkitab? Bukankah kata Alkitab itu adalah ucapan Nabi Isa di dalam Al-Quran? Qala inni abdullah ataniya Alkitab. Nabi Isa yang berkata Alkitab. Nabi Isa yang berkata Alkitab, bukan Yesus. Di mana Yesus pernah berkata Alkitab? Tidak ada. Yang berkata kata Alkitab itu Nabi Isa. Sedangkan saudara Kristen tidak beriman kepada Nabi Isa, berimannya kepada Yesus. Berarti tidak boleh saudara menggunakan kata Alkitab, sebab kalian tidak beriman kepada Nabi Isa. Kalian beriman kepada Yesus, berarti kitab kalian apa? Biblos. Kenapa lari ke Alkitab? Dan lidah kalian sudah fase mengatakan Alkitab, Alkitab, Alkitab Perjanjian Lama, Alkitab Perjanjian Baru. Kenapa demikian? Karena kalian dari lahir sudah dipertoloi oleh lembaga kitab kalian sendiri. Nah, apa itu bahasanya kalau dipertoloi? Itulah bahasa saya kayak gitu, kurang bagus Bang Juma itu. Mana ada di dari tadi saya Ibu ndak percaya? Ibu ndak percaya? Silakan baca 1 Korintus. Ibu, silakan Anda baca 1 Korintus 1 nomor 19. Nggak Silakan Anda mengerti baca. yang namanya yang kayak gitu-gitu, bahasa mempleset-plesetkan, bilang Ibu, jangan katakan saya memplesetkan, Ibu. Coba Ibu baca 1 Korintus. Bang Juma, 1 Korintus 1 nomor 19. Karena ada tertulis, aku akan menghilangkan kecerdasan orang yang terpelajar, dan kecerdasan orang-orang berpikir akan kulenyapkan. Tuh, berarti berpatolotoloin. Dalam kelicikanku, aku menjerat engkau dengan tipu daya. Berarti ini dia sedang mempertolotoloin. Mau juga dia orang Makassar bahasa Indonesia, dia tidak tahu bahasa Indonesianya, mempertolot-toloin. Hai, mantap. Itu dalil, Bu, itu dalil. Silakan. ya kalau ya Bang Juma karena dia pleset-plesetkan kayak mau bilang Kristen, itu kan udah pleset. Saya orang Makassar, Bu, Ikang. Bagaimana ceritanya? Ikang. Itu aja yang saya ambil di sini. Jagun. Gitu loh. Itu ciri khas saya, Bu, sebagai orang Makassar. Patulotoloy. Mempertolot-toloin.
Ya, kalau saya nggak merasa Jangan tuh, oh, dipatelo-telo ibu. Allah. yang jelas di sini ya, kita sebagai orang Kristen ataupun Bela-bela sebagai lagi. orang Muslim, semuanya itu satu, yaitu ciptaan Tuhan. Dan mati juga semuanya kembali ke tanah. Jadi nanti juga. gini aja kalau dari saya ya. Apa Iya, yang silakan, menjadi Bu. Imanmu silakanlah kau imani, kau setia dengan imanmu. Imanmu juga. Jadi, terima kasih buat semuanya. Ya, Ibu. Perdebatan, tidak ada yang namanya berantem ataupun adu mulut. Iya. Aduh, Ibu. Baik sekali Ibu ini. Baik sekali ibu, ini sayang masih menyembah anak orang. Akan selalu setia kepada Tuhan Yesus Juru Selamat saya. Terima kasih. Maaf. Tapi itu Yesus bukan anak orang ibu, anak Maria. Dia kan bukan Tuhan, dia itu anak orang. Gimana bu? Pergi dia baru kali ngomong, ketelu-telu gua. Bang Timo, Iya, gimana? mau bertanya boleh kah? Boleh dong. Ini hari kok Banyuma diserang sama ibu-ibu ya? Tapi boleh nggak kalau lagi ngomong itu jangan langsung dipotong? Boleh, silakan. Yang penting penting jangan ya. kepanjangan. Sampai 3 Enggak, liter, enggak. janganlah. Yang penting suara juga Panjangnya 3 merdu. liter. Gimana dong? Enggak. Sedikit aja. Cuma bertanya ini aja. Di agama Muslim ajarannya seperti ini kah? Harus menginikan agama Kristen? Mengapa? Mempertolo-toloin? Ya seperti inilah kita membahas-bahas Alkitab apa segala macam. Seperti itu kah ajarannya? Sekarang begini. Perintah Kristen benar enggak? Bahwa Kristen itu diperintahkan untuk diajarkan kepada seluruh makhluk. Jangan Itu dulu. jawabnya, enggak nyambung anjir, enggak nyambung. Cuma Kok nggak nyambung? itu kah ajarannya? Enggak, gini. Ajarannya aja, tidak sama Dengar. dia. Itu aja jawabannya. Dengar. Tidak ada perintah menghina, menghujat. Yang ada terus perintahnya kenapa adalah diurusin agama ud'u Kristen? ila sabili rabbika Dengerin bihikmah. orang jawab. Oke, serulah manusia ke dalam jalan Tuhanmu dengan cara hikmah. Itu perintah. Ajaklah mereka kemudian dengan cara yang ma'ruf, dengan cara yang baik. Tetapi ada ayat di dalam Al-Quran yang mengatakan illalladzina zalamu minhum. Kecuali terhadap orang-orang yang zalim di antara mereka, kamu harus keras. Muhammadar Rasulullah berkasih sayang kepada umat Islam dan keras terhadap pembenci-pembenci Islam. Itu perintah, itu kaidah dalam Islam. Nah, kemudian innalladzina amanu yuqatiluna fi sabilillah. Orang-orang beriman itu berjihad di jalan Allah, berperang di jalan Allah. Walladzina kafaru yuqatiluna fi sabilit tagut. Orang-orang kafir berperang di jalan setan, tagut. Faqatilu awliya as-syaitan, kata Allah. Maka perangilah saudara-saudaranya setan. Inna kaida syaitan kana da'ifa. Sesungguhnya tipu daya setan itu lemah. Jadi ada perintah untuk memerangi. Memerangi artinya apa? Bukan fisik, tapi secara logika, argumentasi. Perangi mereka supaya mereka apa? Mengalah terhadap kesesatannya agar mereka kembali kepada jalan yang lurus. Berapa banyak kemudian orang yang mu'alaf setelah mendengarkan pemberitaan Al-Quran? Nah, begitu juga dengan Kristen. Berapa banyak orang yang dimurtadkan dengan menggunakan Bible? Sama kan? Nah sekarang kalau Islam agama syiar, Islam agama dakwah, Kristen juga agama syiar, Kristen agama dakwah. Mari saudara berdakwah, kami pun juga berdakwah. Kita uji, kita bedah di meja akademisi tentang kebenaran Islam dan kebenaran Kristen. Jangan saudara meminta kami berhenti sementara kristenisasi, pemurtadan terjadi di mana-mana. Bayangkan saja nih, kami sedang mengadakan ulang tahun Apologet Islam Indonesia. Lina Wijaya bisa-bisanya masuk ke dalam tempat kami membagi-bagikan baju yang ada data-data Bible di dalamnya. Apa maksudnya itu? Apa maksudnya? Kalau misalnya orang kebaktian, tiba-tiba saya datang membagi-bagikan kemudian ayat-ayat suci Al-Quran yang tertulis di dalam kertas atau di dalam lembaran baju, apakah itu tidak melanggar undang-undang? Itu melanggar undang-undang. Terlalu panjang loh, terlalu panjang. Ya.
Bang Juma bilang jangan panjang-panjang, iya. Tapi Oke. Bang Juma jelasinnya nyampe ke seberang sono, ke sono, ke sono. Iya, sorry. Jawabannya Anggap loh. saja yang lebihnya itu adalah bonus. Gak usah dibayar. Males. Sekarang Terus boleh nggak ini. saya tahu apakah agama Kristen itu diajarkan kepada orang lain? Gimana? Apakah agama Kristen itu diperintahkan untuk diajarkan kepada orang lain? Enggak. Loh, Matius 28:19 jadikanlah seluruh bangsa. Kami nggak pernah mengajak orang Muslim masuk Kristen. Tapi kalau orang Berarti Muslim Anda masuk tidak Kristen, menjalankan Bible. Jadikanlah seluruh bangsa menjadi muridku. Ajarlah mereka melakukan apa yang kuperintahkan kepadamu. Berarti Anda tidak mengikuti perintah Yesus. Bang Juma, ini aku mau nanya nih. Ngeles dia. Bukan ngeles Bang Juma, enggak. Jadi malu. Ada perintah Enggak. padahal. Enggak, Itu terus nih aku mau perintahnya nanya di nih. dalam Bible Matius 28 nomor 19. Wahai Sasmi, ya paman, jadikanlah Suma menjadi pengikutku. Ada Jangan dalilnya. gitu Bang Juma, nggak boleh kayak gitu. Dosa. Malu dia. Ih, ngapain malu? Gimana dong? Akan ada Aku perintahnya. santai aja Bang Juma, santai aja. Bahkan Toh, kalau aku adik ini balik tahu ke di tangan dalam kok. Markus ya, Markus 16, apa katanya? Apa katanya?